Puji Tuhan, Shalom saudara diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program dan kesempatan yang sama pada saat hari ini. Saudara masih dalam keterbatasan, meskipun melalui ibadah online Zoom saudara, tetapi hal yang kita percayai, Tuhan tetap hadir di dalam setiap persekutuan umatnya yang percaya. Puji Tuhan, pada saat hari ini, renungan firman Tuhan saya berikan satu judul, Jangan Bangga dengan Aktivitas Rohani. Saudara, ketika sudah mendengar judul daripada kebenaran ini, saudara, jangan bangga dengan aktivitas rohani, pasti yang timbul kemudian kita berkata, bukankah ketika kita tuh melakukan aktivitas rohani, sebagai misal ikut jam besuk, kemudian berdoa, berpuasa, aktivitas gereja yang kita lakukan, ikut kur dan sebagainya, ya sejauh aktivitas rohani itu pemikiran kita, image kita, pasti itu satu hal yang menyenangkan Tuhan, satu kebenaran yang kita lakukan. Banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen mengukur dibenarkan itu, yaitu saudara dengan aktivitas yang dilakukannya. Seperti yang saya sebutkan tadi di atas saudara. Itu tidak salah saudara ya. Saya tidak berkata itu salah. Tetapi satu hal saudara yang harus kita responi. Ketika saudara dan saya di dalam melakukan aktivitas rohani, ketika saudara dan saya ketika melakukan satu kegiatan di dalam hal rohani, tetapi motivasi dalam semuanya itu, bahkan saudara kita memiliki satu paradigma, kita memiliki satu pandangan, ya tidak sejauh, tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Sebagai misal, ketika saudara melayani, saudara ingin dilayani. Ketika saudara melayani, bahkan saudara punya satu motivasi yang lain, bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, tapi untuk mencari reputasi, untuk mencari martabat, untuk mencari jabatan, kedudukan dan sebagainya. Apa yang kita lakukan dan sejauh kita melakukan satu aktivitas rohani, dan itu bukan satu kebenaran yang kita lakukan, tetapi saudara, itu adalah yang muncul apa saudara? Yaitu kedagingan kita, emosi. Artinya saudara, kita tidak mencari kehendak Allah di dalam melakukan aktivitas rohani itu, tetapi apa? Mencari kehormatan manusia. Dan ingat saudara, semakin kita punya cara pikir seperti itu, maka semakin kita tuh jauh dari perkenanan Tuhan. Apalagi saudara kalau kita perhatikan melayani untuk saudara hal-hal yang sifatnya menyenangkan daging kita, sifatnya untuk cari reputasi, cari ketenaran, cari kedudukan. Sama artinya saudara, kita tuh apa? Membodohi Tuhan, mendikti Tuhan. Bahkan kita tuh ya saudara bukan melakukan firman. Karena tegas di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi sejauh yang kita ketahui saudara, berapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan saudara, mereka lebih mencari berkatnya daripada mencari perkenanan Tuhan. Tetapi pada saat hari saudara, Alkitab mengajarkan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika saudara dan saya mencari kebenaran Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya saudara, dan ketika kita menjadi seorang aktivis, ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, maka pasti saudara apa yang kita lakukan satu perkenanan di hadapan Allah. Karena apa? Kita tidak memunculkan kebenaran kita secara pribadi, tetapi kita memunculkan kerajaan Allah dan kebenarannya yang kita bawa di dalam melayani, ya di dalam pelayanan, di dalam melakukan sesuatu aktivitas gereja dan sebagainya. Saudara, mari saudara ya, kita mencari perkenanan Tuhan. Jangan mencari perkenanan manusia, carilah perkenanan Tuhan. Supaya apa? Kebenaran, pembenaran Allah itu terjadi, saudara. Bahkan hidup kita itu semakin dipercaya Tuhan untuk melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan. Saudara, mari saudara, jangan kita tuh mencari hal-hal yang sifatnya menyenangkan daging kita, apalagi mencari kehormatan manusia. Tetapi biarlah segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita lakukan, selalu kita di dalam kebenaran dan di dalam kerajaan Allah itu, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Percayalah, pasti apa yang kita lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Satu kali saudara, ada dua orang murid Syolim sedang dilatih guru biksu ya di sebuah kuil Syolim pada waktu itu. Saudara, ketika melakukan satu pelatihan itu, cara daripada guru itu untuk melatih murid-muridnya yang diutamakan itu apa? Melatih kaki saudara, melatih kuda-kuda, kaki supaya kuat. Tetapi latihan itu tidak dikatakan secara spesifik ya. Saya pernah melakukan satu latihan ya, bela diri, dan itu yang saya alami. Dia tidak memberikan satu pelatihan secara spesifik ya. Kamu harus melakukan ini supaya kamu kuat, tapi tidak, disamarkan. Nah, yang terjadi dua orang murid Syolim itu juga begitu. Gurunya tidak memberikan satu instruksi dan sebagainya untuk kakinya kuat dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan, dia memberikan dua buah ember, dua buah itu
12 timba saudara ya. 12 timba, setiap timba tuh di bawahnya tuh ada lubangnya saudara. Sebuah timba diberikan pada mereka murid satu dan satu diberikan semuanya itu, dan untuk menimba air di lebah, karena terletak daripada kuil itu di atas bukit dan dia terus mencari air di bawah lembah untuk mengisi ya. Jadi setiap murid itu disuruh mengisi tempayan yang ada di tempat itu untuk penuh, diberikan waktu tertentu supaya penuh. Kemudian kedua murid itu melakukan, dia turun ke bawah dan dia melakukan seperti itu, menimba air. Kemudian karena timba itu kosong saudara, karena timba itu lubang, ketika dia membawa ke atas otomatis saudara, airnya itu berkurang dan sampai di atas akhirnya nggak ada saudara. Dan itu dilakukan berulang kali sampai dia itu kelelahan. Saudara, satu murid dari dua orang itu tadi saudara, dia mengambil satu inisiatif, kalau begini aku nggak bisa melakukan yang maksimal. Kemudian timbul pemikirannya, rekayasa dia yang dia lakukan, dan akhirnya saudara, lubang di timba yang di bawahnya itu ada lubang, itu ditutup dengan tanah liat, dan akhirnya buntu dan dia mengerjakan itu sampai akhirnya berhasil di atas dan tempayan itu terisi penuh. Tetapi tidak dengan yang satunya sudah, dia tetap berupaya tetapi dia tidak bisa, cuman ada tetesan-tetesan aja yang bisa diteteskan di tempayan pada waktu itu. Ketika waktunya sudah lewat, kemudian guru itu, biksu itu, kemudian dia melihat kedua muridnya itu. Satu murid saudara, dia melakukan satu, istilahnya memunculkan satu kebanggaan ya, karena apa? Dia sudah memenuhi apa yang diminta gurunya pada waktu itu, dan dia pikir apa yang dia lakukan ini satu prestasi ya, satu kebanggaan tertentu sehingga dia mendapatkan satu kehormatan saudara. Dan akhirnya ketika guru itu melihat kerja daripada kedua calon muridnya itu, dan murid yang memberikan satu yang mengisi penuh tempayan itu, bukannya dia tuh mendapatkan prestasi, bukan dia tuh mendapatkan kehormatan, tetapi dia tuh malah mendapatkan hukuman ya, hukuman seorang murid dalam persilatan saudara, disuruh push up ya berkali-kali, sampai itu dilakukan berkali-kali, dan itulah hukuman yang diterima. Kenapa? Dia tidak melakukan satu kebenaran yang sesungguhnya apa yang diminta biksunya pada waktu, gurunya pada waktu itu. Tetapi bukan satu murid tadi sudah, dia tetap melakukan bagiannya, walaupun sepertinya dia tidak berhasil, tetapi dia melakukan satu ketaatan yang dia lakukan, dan itu dinilai oleh gurunya pada waktu itu satu kebenaran. Sama halnya kita saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan kita tuh satu arahan-arahan, bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan kita tuh satu perintah-perintah yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita menjalankan perintah itu, ketika kita menjalankan firman itu, seringkali yang menjadikan pemikiran kita, yang muncul dalam pikiran kita, betapa beratnya kita melakukan itu. Dan seakan-akan kita ingin memudahkan jalan itu, kemudian timbul satu rekayasa, timbul satu pemikiran bagaimana kita harus melakukan sesuatu supaya kita tetap melakukan bagian kita, dan sepertinya itu satu kebenaran yang kita lakukan. Bukankah seringkali kita mengerjakan seperti itu saudara ya, untuk ya membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab mengajarkan saudara, mari katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan tipu daya, bukan rekayasa yang kita munculkan, tetapi kita tetap setia kepada firman, tetap melakukan firman, supaya apa saudara? Kita mendapat satu bagiannya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu berbicara tentang apa? Hikmat, pengetahuan, akal budi, bahkan saudara, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu diberikan oleh Allah, karena kita tuh mengerjakan bagian kita untuk melakukan firman, dan itu terjadi dalam diri kita. Itu sebabnya ketika seseorang ya, ketika anak Tuhan melakukan satu keteguhan di dalam hati untuk tetap mengerjakan bagian untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saya terlalu yakin saudara, pasti dia hidup di dalam kebenaran itu. Bahkan saudara, dia pasti dibenarkan oleh Tuhan di dalam setiap perbuatan mereka. Karena tegas katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada yang mengikuti saudara. Bukan kita melakukan satu hal yang sia-sia ketika kita melakukan firman, tetapi ada satu hal yang mengikuti. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi bagian daripada kita, pemikiran kita, mungkin hal-hal keterbatas kita, itu akan diikuti oleh berkat-berkat Tuhan yang nyata. Itu sebabnya lakukan firman, lakukan ketaatan, lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan memunculkan pola pikir kita secara pribadi, seakan-akan kita itu untuk saudara ya, membenarkan diri kita karena kita sudah melakukan firman. Tetapi mari saudara, tetap kita pada jalannya Tuhan, tetap kita mencari perkenanan Tuhan, mengejar kekudusan. Seperti tadi saudara, seorang murid, karena dia kelelahan, karena dia seakan-akan dia tuh ingin membuktikan bahwa dia tuh mampu untuk mengisi tempayan yang diperintahkan gurunya. Kemudian timbul tipu daya, rekayasa, dan lubang dari yang bocor ya di bawah
yang di bawah itu saudara, di bawah ember itu, di bawah timba itu, ya ditutup dengan tanah liat. Saudara bayangkan, mungkin seakan-akan dia tuh melakukan satu kebenaran. Kita tuh juga seperti itu, ya. Ada sesuatu hal yang sifatnya tuh mungkin ada satu ujian, ada satu hal-hal yang memberatkan kita, ya. Di dalam kita tuh melakukan firman, seakan-akan kita seperti itu, saudara. Kita akan menutup ya lubang-lubang itu dengan pola pikir kita secara pribadi, supaya kita mengalami satu pembenaran di hadapan Tuhan. Seperti itu, saudara. Tetapi tidak, saudara. Tuhan itu tidak mau didikte. Tuhan Yesus tidak mau kita tuh memunculkan pikiran kita tuh untuk menggurui Tuhan. Tetapi percayalah, saudara, apapun firman yang Tuhan berikan, dan itu sudah bagian daripada firman Allah yang bisa menuntun kita. Bahkan ada satu jalan kebenaran dan hidup yang kita lakukan, saudara, yang ada di dalam bagian diri kita. Saudara, tegas kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari kita mencari perkenanan Tuhan, bukan mencari kehormatan manusia. Alkitab mengatakan di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana itu bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Seringkali terjadi, saudara, kalau kita memiliki satu pola pikir dunia, apa yang menjadi kebanggaan kita, apa yang menjadi satu harta kekayaan kita dan sebagainya, kepandian, reputasi dan sebagainya, itu bagian daripada sesuatu yang kita banggakan, saudara. Bagian daripada sesuatu yang kita istilahnya tuh kita unggul-unggulkan, ya. Kita munculkan supaya orang lain tahu, supaya orang lain tuh memberikan satu kehormatan bagi kita, bagi saudara dan saya. Sebagai misal, orang itu kaya, orang itu pandai, orang itu terhormat, orang itu begini-begini, pokoknya sepertinya tuh kita tuh dijunjung, ya, disanjung. Bukankah Alkitab juga mengatakan, saudara, firman Tuhan juga mengatakan, ya, biar dia harus semakin bertambah, kita harus semakin berkurang. Nama Yesus yang semakin disembah, ditinggikan, dan kita semakin di belakang. Dan itulah, saudara, kebenaran yang harus kita responi. Tegas dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Kenapa firman Tuhan mengatakan seperti itu? Ketika kita bermegah karena kebijaksanaan kita, saudara, bijaksana yang ada di dalam diri kita tuh ukurannya bukan bijaksana yang paling teratas, saudara. Kadangkala kita menganggap bijaksana dalam diri kita. Kita melihat orang lain itu lebih bijaksana daripada kita. Dan terlebih daripada semuanya itu, ketika kita menganggap kita bijaksana, ada satu hal yang luar biasa, yang lebih daripada semuanya itu, yaitu Allah, yaitu Yesus, yaitu Kristus yang bijaksana daripada semuanya. Itu sebabnya kebijaksanaannya kita unggul-unggulkan, yang kita banggakan itu bukan berarti di hadapan Tuhan. Tetapi berbanggalah, Alkitab mengatakan di dalam ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah ketika sudah saya mau berbangga, baiklah kita tuh berbangga karena apa? Kita tuh bisa memahami, saudara, siapa Tuhan itu. Kita bisa memahami dan mengenal. Kita juga bisa mengenal siapa Kristus itu. Karena dia itu adalah Allah yang kasih, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang benar. Dan ketika kita mengadopsi, ya, karakter Kristus, sifat-sifat Kristus dalam diri kita, dan kita melakukan kasih, melakukan keadilan, melakukan kebenaran, dan itulah satu kebanggaan. Dan Alkitab mencatat, dan itulah yang kusukai, firman Tuhan katakan. Itu sebabnya jangan mencari kebanggaan manusia, saudara, percuma. Jangan mencari kehormatan di dunia ini. Karena apa? Kita beda dengan dunia. Dunia boleh berkata seperti itu, tapi kita lain, saudara. Kita harus sefaham, kita harus sejalan dengan kebenaran Tuhan. Dan kita tetap harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena tegas tadi dikatakan, Matius 3 tadi, saudara, Matius 6 tadi ayat 33 dikatakan tegas, saudara, ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apapun yang menjadi bagian kita, bentuk apapun, ya, yang kita lakukan, saudara, yang kita hadapi dan sebagainya, firman yang harus kita munculkan, kebenaran itu menjadi satu prioritas di dalam kita melangkah kerajaan Allah dan kebenaran. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang aktivitas rohani, sebagai aktivitas gereja, sebagai apapun juga keberadaan kita, saudara. Mari firman itu yang tetap kita munculkan. Kerajaan Allah itu, saudara, yang menjadi bagian kita yang harus kita cari, dan kebenarannya yang harus kita lakukan setiap saat. Supaya apa, saudara? Hal-hal yang lainnya itu mengikuti kita, saudara. Kita berbicara tentang hal-hal yang lainnya, jangan cuma kita tuh berbicara tentang berkat, saudara. Tetapi percayalah, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka keluargamu akan penuh dengan damai sejahtera. Maka keluargamu, anak-anakmu, bahkan, saudara, semuanya itu, saudara, akan dipenuhi dengan sukacita Allah. Kebenaran Allah itu tinggal di dalam hidupmu, saudara. Sehingga kita tuh bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa terjadi dalam diri kita. Karena apa? Kita selalu mencari kebenaran Allah. Bukan mencari kekayaan, bukan mencari
Bukan kita membalik firman itu, saudara. Yang ditambahkan itu kita cari terlebih dahulu. Tetapi firman, kerajaan Allah yang kita cari. Dan saya percaya, saudara, kalau kita melakukan semuanya itu, pasti hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Bukan kita tuh mencari kehormatan manusia, bukan kita mencari hal yang dunia. Tetapi ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan hal-hal apapun mengikuti kita, dan kebenaran Kristus itu bagian daripada yang kita terima, sehingga kita hidup di dalam kebenaran dan kemuliaan Allah setiap saat, dan kita menjadi pewaris kerajaan surga. Puji Tuhan, saudara, kiranya renungan firman Tuhan pada saat hari ini, saudara, memberikan satu pembelajaran bagi kita, bahkan menyingkapkan ya, bagaimana kita bersikap untuk firman itu selama ini menjadi orang Kristen. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.